Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan kita. Bahas aja dulu obrolan anak muda, obrolan kesana kemari seperti yang biasa dibicarakan di zaman sekarang adalah kesenjangan dalam sebuah mentalitas atau dalam sebuah kesadaran kesadaran diri mungkin yang mungkin prasmanannya berkurang. Jadi seperti biasa kita akan membahas seperti episode-episode selanjutnya. Mungkin di episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin akan menarik. Tapi sebelumnya kita jumpa lagi dengan Sandi. Oke, dan saya Hanis dari Bahasa Aja Dulu. Nanti kita akan bahas apa belum kita juga belum tahu temanya apa malam hari ini. Tapi malam hari ini kita hanya atau siang hari atau pagi hari ini karena nggak tahu nanti yang nonton pada siang hari atau malam hari atau sore hari, kita belum tahu karena kita tidak kedatangan Mas Wian, praktisi pro playernya. Jadi kita hanya berdua. Besok kita akan adakan mungkin ada narasumber mengundang narasumber lain, mungkin tidak hanya dengan Mas Wian, tidak hanya dengan Mas Andi, ada beberapa orang yang lain. Tapi itu di next project kita paling enggak followersnya ketika followers, subscribernya udah banyak, kalau enggak viewersnya udah banyak. Tolong like, comment, and subrek. Oke, kita lanjut. Pembahasan kali ini apa sih? Ya, berujung Mas Hanis yang selalu bertanya, saya akan bertanya satu. Oke. Apa? Dalam pengambilan keputusan, apakah cukup dengan rasionalisme pikiran atau perlu hal lain? Kebetulan ini baru masuk langsung serius, gimana kita peregangan dulu mungkin ya. Soal ini pertanyaan yang begitu serius dan nggak mudah. Bagaimana hari ini Mas, sehat? Sehat. Kegiatan oke, Mas? Oke, aman. Perkuliahan Aman. Oke. Cewek Lancar. Kemarin kita bahas apa ya? Kemarin itu bahas apa ya? Ego. Oh, bukan ego. Ego kan sebelumnya lagi. Sebelumnya. Pas lali episode kemarin tuh bahas apa, lupa ya kemarin. Terus episode kali ini kita akan membahas, sebenarnya pembahasannya bukan ini karena ada Mas Andi bertanya, mungkin akan menjadi pembahasan di episode kali ini mungkin. Apakah dalam pengambilan keputusan itu rasionalitas pikiran hanya dibutuhkan dengan rasionalitas pikiran atau ada yang lain? Iya, itu Mas. Ya. Contoh mungkin Mas nih, pengambilan keputusan Mas Andi dalam setiap hari di kehidupanmu sendiri, tidak usah membawa lingkup luar, tapi lingkupmu sendiri di rumah atau mungkin apa. Itu berarti kan pengambilan keputusan dari yang terkecil ya, bangun tidur, bangun tidur, melek meripat, apakah mau minum dulu atau mau cuci muka dulu. Mungkin itu termasuk hal kecil tapi butuh pengambilan sebuah keputusan. Nah, Mas Andi, apakah dalam setiap hari itu hanya menggunakan rasionalitas pemikiran atau gimana? Kalau ketika saya bangun tidur kan Mas, biasanya itu sebelum tidur saya selalu menaruh satu gelas berisi air putih. Kebetulan kalau tidur pasti setiap hari itu bangun ke toilet dan minum air putih Mas. Iya, bangun Mas, bangun bahaya. Iya. Harus dibangun, oke? Alhamdulillah. Oke. Ketika awal bangun pagi, saya selalu minum air putih dan tersenyum. Karena senyum itu kan psikologi biar kita bahagia sepanjang hari setelah bangun tidur. Oke, komen itu berarti menjadi sebuah trigger ya. Iya. Prasangka baiknya bahwa senyum pertama setelah bangun tidur adalah menjadi sebuah trigger untuk 1 menit yang akan datang atau bahkan dalam 1 hari atau itu yang menciptakan hari-hari selanjutnya untuk selalu tersenyum bahagia. Ya. Sebuah attitude atau kebiasaan habit kecil
berusaha tersenyum, berimpact ke 1 menit yang selanjutnya atau masa depan yang akan datang. Berarti pas waktu pengambilan keputusan untuk minum dulu atau cuci muka dulu itu menjadi sebuah habit, kebiasaan apa dengan rasionalitas, hanya dengan rasionalitas pikiran atau enggak ya Mas? Pertanyaannya itu waktu bangun tidur pas minum itu Mas. Itu saya secara rasionalitas Mas. Berarti ini mulai dikembangkan ya Mas. Berarti sebenarnya dalam sebuah keputusan itu nggak salah sih. Ini suatu butuh perjalanan untuk sampai kita mengambil sebuah keputusan dengan rasionalitas pikiran, entah dengan data atau dengan fakta yang berjalan, atau itu cuplikan dari orang tuamu yang berjalan sudah seperti itu, terus kamu merekam itu untuk melakukan itu dari keturunan dari apa yang dilakukan oleh keluarga mungkin, terus itu terjadi nih minggu ini Mas Andi itu kan sebuah perilaku turunan ya. Mungkin dalam sebuah pengambilan putusan ini tidak hanya membutuhkan, tapi untuk sampai situ sudah bagus, maksudnya nggak ada yang salah di situ. Tapi untuk kompleksitas itu, untuk lebih lengkapnya mungkin untuk menjadi sebuah keputusan yang utuh, kita perlu tidak hanya dengan rasionalitas pikiran, berarti kita harus perlu dengan emosional, rasa atau intuisi. Tapi ada pun beberapa orang yang hanya dengan rasionalitas pikiran saja sesuai fakta dan data, atau mungkin lewat emosional, rasa atau intuisi kalau anak-anak muda. Terus atau mungkin dari sebuah memori-memori pengalaman yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Berarti dengan keputusan alam bawah sadar. Keputusan alam bawah sadar. Iya. Ya. Dengan semua yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Sebelumnya dia pernah pengalaman, mungkin terjadi suatu hal, oh bagusnya ternyata ketika bangun tidur itu harus minum dulu. Minum putih dulu, habis itu baru aku cuci muka. Sekalian buang air kecil, karena mungkin ternyata habis bangun tidur terus minum dulu air putih dulu itu ternyata untuk bagus untuk metabolisme tubuh yang sudah bekerja, dan kita untuk mempercepat metabolisme tubuh dalam buang air kecil. Kalian makanya dia putuskan untuk minum dulu, setelah itu baru cuci muka dan selanjutnya. Berarti kan itu dari konsep alam bawah sadar setelah pengalaman yang dia lakukan sebelumnya dalam pikiran. Berarti dalam sebuah pengambilan sebuah keputusan kita perlu kesadaran dalam mengambil, kesadaran penuh dalam pengambilan bahwa kita butuh rasionalitas pikiran, juga butuh emosional, racian emosional, rasa dan intuisi untuk menciptakan satu keputusan yang utuh. Jadi kita butuh satu ketenangan yang terjaga untuk sampai ke situ. Soalnya kalau enggak, pengambilan sebuah keputusan ketika kita dengan contoh, misalnya dengan emosional rasa aja, misalkan pas Mas Andi lagi marah, terus Mas Andi mengambil sebuah keputusan ketika lagi marah, itu pasti efeknya tidak bagus. Pasti itu tidak bagus. Ketika pas emosional sedih, emosional kecewa, takut, makanya tidak dianjurkan untuk mengambil sebuah keputusan ketika emosional itu lagi dominannya, entah itu bahkan mungkin pas bahagia itu jangan mengambil keputusan itu harus dalam hal yang terjaga, ketenangan yang terjaga. Ya. Mungkin itu sih keputusan. Berarti aslinya kan keputusan tidak hanya dari luar suatu keputusan besar, kita usaha atau kuliah dulu atau usaha dulu atau usaha ini atau itu, bukan hanya itu. Mungkin ketika kita bangun mau minum dulu atau cuci muka dulu, kita mau mandi atau mau cuci baju dulu, itu kan sebuah pengambilan keputusan dari yang terkecil kita terjaga untuk suatu yang besar, yang insya Allah bisa terjaga. Tapi ini fenomena Mas Andi, berarti akhir-akhir ini banyak pengambilan keputusan sesuai rasionalitas otak, data dan fakta mungkin. Iya. Itu mayoritas yang terjadi anak-anak. Maksudnya nggak anak-anak zaman sekarang, era aku juga seperti itu. Mungkin butuh fase tangga pertumbuhan sih.
Mungkin Mas Andi ada formula kah atau dalam sebuah pengambilan keputusan ini Mas Andi apakah sudah belajar dari sebelum-sebelumnya? Formula studi kasus. Mungkin bisa. Waktu itu kan mengerjakan proyek, pembuatan proposal kerja kelompok buat mengedukasi masyarakat di suatu wilayah kan Mas. Waktu itu tuh kelompok itu ternyata terlalu mengandalkan saya Mas buat memanajemen, membuat proposal step by step. Pinter banget tadi Mas Andi. Saya enggak pura-pura mengandalkan Mas Andi. pura-pura pintar. Oke, terus lanjut. Tema 3 kali saya mau di posisi tersebut Mas, menjadi ketua kelompok khususnya di pengambilan keputusan. Ternyata berdampak pada anggota yang lain, jadi lebih mengandalkan. Terakhir saya nggak mau. Dampak ketergantungan. Dampak ketergantungan, ya. Terakhir diminta lagi. Kebetulan waktu itu saya tidak mau Mas, sebab yang berkembang hanya saya, bukan mereka gitu. Saya lebih belajar mempercayakan ke mereka. Mungkin secara pembuatan proposal, rapat itu lebih lama, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka berkembang. Oke. Berarti waktu itu kan harusnya Mas Andi jadi dosen atau mahasiswa. Ya. Iya, iya. Oh, tanpa disadari atau mereka belum menyadari atau belum memahami, karena pemahaman kan tidak selalu salah, karena mungkin pemahaman kan terus tumbuh Mas. Orang itu bukan terus berubah, tapi orang itu terus tumbuh Mas. Ini bukan berubah. Setiap kalau dari orang luar sebuah pepatah kan, setiap orang kan terus berubah. Padahal bukan berubah sih, setiap orang itu terus tumbuh hasilnya. Tumbuh. Dari kemarin seperti ini, terus karena dia tumbuh, jadi dia berbeda, mungkin agak lebih dewasa atau dan lain selanjutnya. Ya, mungkin itu bagus sih untuk mental Mas soalnya. Kalau semua pas studi kasus pas kelompok itu kok harus apa-apa Mas Andi, mungkin kan itu bisa merusak mental mereka untuk mereka tumbuh. Jadi kan ketergantungan di Mas Andi. Ya, bagus sih untuk pengambilan. Berarti kan kamu melihat tidak hanya dalam kesadaran diri, tak di luar dirimu kamu lihat untuk sebuah perkembangan yang bagus. Ketika pas Mas Andi untuk melepaskan itu, untuk menyerahkan keputusan itu, berarti kan mereka jadi tumbuh belajar, berarti Mas. Ya. Bagus. Untuk studi kasus yang lain, ya juga ada yang terjadi selain itu. Studi kasus jarang sih Mas ya. Jarang. Kebanyakan ya, pas ada tugas terus kelompok, ya pasti si kelompok ada beberapa orang yang menggantungkan ke dia bisa dia pintar kalau bikin konsep, dia bagus untuk presentasi, yang dia itu bagus untuk di lapangan. Jadi ada beberapa orang yang mengandalkan seperti itu. Ya Mas. Tapi kui Mas, tidak hanya di kalangan masyarakat, di semua kalangan society ada beberapa yang seperti itu pasti. Di sebuah kewajaran sih, cuman sebuah stereotip yang tidak harus kita lanjutkan. Karena semua bukan ini gimana, karena semua orang pasti punya potensinya masing-masing, potensi hebatnya masing-masing. Dan seharusnya mungkin sebuah pemimpin itu bukan dia menonjolkan dirinya atau potensi kehebatannya dia sendiri, tapi sebuah pemimpin adalah yang bisa mengangkat potensinya atau kepercayaan diri anggotanya. Oh, aslinya dia itu bagus dalam presentasi, cuman dia itu
hanya butuh untuk tumbuh percaya diri. Kamu bagus dalam presentasi, bu, kamu bagus bikin konsep. Harusnya kan seorang pemimpin atau seorang ketua kan bisa melihat potensi-potensi teman-temannya, dan itu menjadi sebuah kepercayaan diri bagi mereka. Oh, ternyata aku bisa ketika dia presentasi. Oh, ternyata aku bisa tuh. Ada yang ternyata dia pas berusaha bikin konsep, oh ternyata aku bisa bikin konsep tuh. Sampai seperti itu kan. Nah itu kan besok berguna untuk di hari selanjutnya atau masa depan selanjutnya bagi mereka karena ternyata mereka punya potensi-potensi yang belum mereka tahu, dan itu tergali dari Mas Andi mungkin Mas kemarin. Tapi ternyata pas terjadi Mas Andi untuk melepaskan itu, teman-teman juga bisa ternyata. Ada satu orang yang ternyata itu pengurus pondok, Mas. Jadi kami menemukan proyek, kebetulan kan bapaknya juga yang punya pondok kan, mengedukasi seputar berita hoax. Jadi saya mempercaya untuk si Mas tersebut yang buat konsep dengan usul. Kebetulan izin juga boleh. Nah, si Masnya tersebut kan pasti lebih paham lapangan, lebih paham situasi. Jadi saya mempercayai orang tersebut buat menjadi pimpinan proyek tersebut. Dan akhirnya berjalan dengan bagus. Tapi untuk teman-teman, berarti satu kelompok ada berapa orang? Ada 7. Dan 7 itu sesuai perannya masing-masing. Iya. Oh, keren. Dan mereka tahu ternyata mereka punya potensi yang selama ini belum mereka sadari berarti. Iya, Mas. Sebenarnya nih, dalam sebuah komunitas atau kelompok atau society, ketika ada satu orang yang tahu soal kepemimpinan soal seperti itu, sebenarnya satu kelompok atau society itu bakalan terjadi suatu dialektika yang bagus, Mas. Karena tidak hanya satu yang menonjol atau 2 orang yang menonjol, tidak hanya si kaya atau si pintar atau si bijak. Iya. Dan padahal 3 ini bisa dimiliki oleh semua orang. Berarti kan semua bisa tumbuh bareng-bareng gitu dengan potensinya masing-masing. Mungkin tidak terjadi sebuah kesenjangan mesti kaya itu yang pintar, itu yang si bijaksana, oh itu yang si konsep, itu si presentasi. Ya sih, mungkin tentang itu perlu sebuah awareness sih, self awareness, kesadaran diri untuk mau belajar. Jadi maksudnya di episode kali ini mungkin kita hanya menumbuhkan sebuah self awareness, bahwa kesadaran diri untuk tumbuh, mengerti kita diri potensi di mana. Mungkin ternyata kita mengerti potensi kita sendiri itu yang belum kita ketahui, itu bisa dari orang lain, bisa dalam sebuah proyek kelompok atau proyek society atau karang taruna atau apapun itu. Ternyata kita punya potensi yang selama ini belum kita ketahui. Itu sebuah nilai yang bagus ketika bisa terjadi sebuah kelompok atau society yang organisasi ini bagus. Tapi berarti selama ini sebelumnya Mas Andi berarti ya? Iya, Mas, yang berjalan seperti itu. Tapi mulai akhir-akhir ini mulai berjalan bagus. Mas ini berarti si punya bapaknya pondok ini berarti punya jiwa kepemimpinan yang bagus ya berarti ya? Iya, saya lihat tuh punya, Mas. Cuman ya itu, kepercayaan dirinya perlu ditumbuhkan. Ada sih memang dia tidak mau, ada yang memang dia kurang percaya diri. Ya. Ada yang suka di balik layar daripada menjadi sebuah pemimpin atau yang terlihat kan. Dan itu sebuah karakter orang masing-masing, Mas. Dan kebanyakan kan mungkin karena kekurangan kepercayaan diri. Oke, mungkin malam ini kita akan menjadi sebuah pembahasan yang singkat, Mas, karena kita hanya berdua dan kita sering bertemu. Mungkin dalam self awareness dengan kesadaran diri dalam pengambilan sebuah keputusan. Oh, ada satu lagi. Dalam setiap pengambilan keputusan, kita harus menggunakan, tidak hanya berperan dalam sebuah rasionalitas pikiran saja atau emosional rasa saja, atau keputusan alam bawah sadar. Kita
butuh satu kesadaran dalam sebuah pengambilan keputusan itu, karena itu akan berimpact ke hari selanjutnya. Setiap keputusan kita akan berimpact ke hari selanjutnya atau sampai kita ke masa depan atau keputusan-keputusan yang akan datang. Karena sebuah keputusan yang pas atau presisi butuh kesadaran penuh, atau kesadaran penuh itu yang dimaksud adalah sebuah ketenangan yang terjaga. Jadi kita setiap mau mengambil keputusan, kita harus memang benar-benar di mana kita menemukan ketenangan, disitulah mungkin akan muncul sebuah keputusan yang lebih bijaksana daripada kita harus selalu cepat atau dalam mengambil keputusan atau dalam emosional atau dalam rasionalitas fakta dan data. Mungkin kesadaran lebih utuh sih, karena menggabungkan semuanya, meracik semuanya untuk menjadi suatu keputusan yang utuh. Oke, mungkin dalam sebuah keputusan kita hanya perlu kesadaran dalam penggabungan si emosional rasa, si keputusan alam bawah sadar yang selalu ingin cepat, dan si rasionalitas pikiran dengan fakta dan datanya. Mungkin kita harus meracik itu untuk menjadi satu keputusan yang utuh. Oke, malam hari ini mungkin cukup Mas Andi. Ya, Dalam sebuah hubungan, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Dengan saya Hanis di Bahas Aja Dulu, dan dengan Sandi. Oke, cukup kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.